Bisa tes. Tes, tes. Apa suaranya sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom ini dengan keadaan baik pada siang hari ini. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Christian Wira Dendi Wolor, SEMM, dan Pak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, sehingga kami bisa mempresentasikan tentang pemberhentian karyawan. Next slide. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 4. Ada Amiluddin Lesmana, Rizkia Amira Alivia, Anindya Salsabila Malika, Sakila Mawar Cantika, Niana Stiti, Tesalonika Kristina Cikwitita, saya sendiri, dan Windy Febrianti. Next slide. Pada kali ini, pokok pembahasan kita adalah latar belakang dan pengertian, lalu prosedur pemberhentian karyawan, alasan pemberhentian karyawan, dampaknya, dan strateginya, lalu ada peningkatan prosedur pemberhentian karyawan, lalu ada studi kasus, dan rekomendasi serta kesimpulan. Next slide. Oke, kali ini pengertiannya akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Jadi, pengertian dari pemberhentian karyawan sendiri merupakan proses resmi yang mengakhiri hubungan kerja antara karyawan dan juga perusahaan, baik atas inisiatif karyawan maupun perusahaan. Proses ini harus dirancang untuk memastikan efisiensi organisasi tetap terjaga sambil meminimalkan dampak sosial dan juga psikologis yang dapat timbul kepada pihak-pihak yang terlibat. Next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada prosedur pemberhentian karyawan. Prosedur pemberhentian karyawan di Indonesia adalah langkah yang perlu dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nah, pada kali ini kelompok kami membahas ada sekitar 6 prosedur pemberhentian karyawan. Yang pertama, perusahaan alasan yang valid untuk melakukan pemberhentian karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan, pemberhentian karyawan dapat dilakukan karena beberapa alasan tertentu, seperti efisiensi, pelanggaran disiplin, atau alasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan yang lebih rumit, seperti pada saat pandemi COVID-19, perusahaan juga dapat menggunakan alasan force majeure, di mana kondisi yang luar biasa membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap karyawan. Lalu yang kedua, ada perusahaan diharuskan untuk mematuhi prosedur yang telah ditentukan. Hal ini mencakup memberikan informasi kepada karyawan mengenai rencana pemutusan hubungan kerja dan alasan di balik keputusan tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan dalam waktu tertentu sebelum pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sehingga karyawan memiliki kesempatan untuk merespon atau mencari solusi alternatif. Lalu yang ketiga adalah melakukan musyawarah. Perusahaan perlu memikirkan untuk berdiskusi dengan karyawan atau wakil serikat pekerja guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Next slide. Lalu yang keempat, ada pencegahan konflik. Nah, jika ada perselisihan mengenai pemberhentian karyawan, baik dari karyawan maupun perusahaan, bisa menyelesaikan melalui mediasi
konsiliasi atau arbitrase sesuai dengan aturan yang ada. Proses penyelesaian ini krusial untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dihargai dan untuk mencegah konflik yang lebih serius di masa mendatang. Lalu yang kelima, ada penting bagi perusahaan untuk mempertahankan komunikasi yang efektif selama proses pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang diberhentikan kerap merasakan pengaruh emosional yang mendalam, sehingga perusahaan perlu memberikan bantuan yang tepat, baik dari segi mental maupun keuangan. Ini juga mencakup penyampaian informasi tentang hak-hak mereka setelah dipecat dan kemungkinan untuk menemukan pekerjaan baru. Lalu yang keenam, ada perusahaan perlu memenuhi kewajiban finansial kepada pekerja yang diberhentikan. Ini mencangkup pembayaran pesangon sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur hak pesangon berdasarkan masa kerja karyawan. Karyawan yang mengalami PHK berhak menerima pesangon yang berbeda-beda, tergantung pada lama kerja mereka, mulai dari 1 bulan gaji hingga 9 bulan gaji. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban ini, karyawan berhak untuk mengajukan gugatan hukum. Next slide. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada alasan pemberhentian karyawan itu dilakukan. Jadi yang pertama ada berhenti karena undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, undang-undang ini dapat menyebabkan seorang karyawan diberhentikan dari sebuah perusahaan karena karyawan tersebut anak-anak atau di bawah umur, WNA, atau bahkan karena karyawan tersebut terlibat